Hai hai, Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Yuhu, kita Makassar, Shanghai, makan siang hari indah. Yes. Eke makan mie ayam bakso. Indang Ini ada ayam soto. Terus ye Makassar apa sih? Ini gue nasi lidah sapi cabai hijau. Ya, terus ini yang kita bisa makan Ramen. barongsai bareng-bareng. Itu adalah Alabama Grill Platter. Gigamat Brawijaya, Cipete. Ya, yuk. Seru banget ya. Oke, Say. Jadi kan makanan Eke nih sekarang mie ayam bakso kan ya. Ini andalannya di Sindang. Oh, sumpit. Imbir. Andalannya di Sindang. Jadi awalnya desa sebenarnya mie gerobak, mie ayam gerobak, Say. Oke. Nah, akhirnya menjadi menu utama dan disukai di Sindang. Karena desa tidak pakai MSG, Say. Jadi sehat dong. Sehat. Terus sausnya pakai tripang, Say. Ya ampun, enak banget deh. Enak kan jadi ambil dong, bukan berarti kan. Pokoknya ya mesti cobain deh, Yes, Say. ini ya. juga endul. Ini endul. Ini Iya, apa? endul. Ini soto. mie ayam. Soto mie ayam juga. Soto, iya kebalik. Namanya aku orang Fransai. Cobain. Say. Ya. Habibah Makassar Shanghai ya. Abis makan siang. Jangan manja. Ada translate di sini ya, Ada, saya. jangan sedih. Endol ngopai-ngopai kan, ngopi-ngopi. Eke, ini kopi susu anak gamat. Anak gamat. Anak gamat dam. Ya, apa sih? Kalau ini mango pakcoyนะคะ. Mango sama pakcoy. Pakcoy jadi sehat. Iya, apa sih? Ini kopi aromanis gitu. Oh, manis. Ya, apa sih? Biskota, say. Biskota. Yes, say. Kalau gitu Eka biskola yang ditunggu. Iya. Kita seru banget ya gosip-gosip di sini ya. Emberan. Cipete Brawijaya. Em di Mande ini emang Gamat. Oh, Gamat Brawijaya. Jadi ya apalagi seumuran kita kan umur 25 tahun suka nongkrong-nongkrong. Oh iya, Eka 24 tuh. Ya emang beda setahun sama Eka dong. Kan lebih muda dari dong, udah 24 ya. Iya, kita sama ya. Aku emang kakak kelas. Iya. Hai, kita kembali lagi di Delman Go, Debbie dan Elman bergaul. Dan sudah Adin someday kita bergaul juga. Ira Duati, Yes. senior model. Aku manggilnya Sis Ira ya, jangan usah tante lah ya. Di transfer ya. Oke, jadi yang menanyakan Ira Duati, Sin Indang sudah hadir gandanya. Ini Iya banyak, kan? jadi Udah banyak diundang. sebenarnya komen-komen. Kayak dong senior model Ira Duati. Gitu. Terima kasih, seneng banget diundang. Oke, kita ngobrol ya Ira. Ceritain dulu masa kecil Ye lahir besar di mana, Say? Aduh, aku lahirnya di Jakarta. Terus sekolah tuh selalu deket, jalan kaki kecuali waktu kuliah. Oh, emang di mana? Aku ambil Enggak tinggalnya? Oh, tinggalnya. Deket? Ya deket, karena aku di Cikini kan. daerah Oh Cikini. iya. Anak pusat, Anak Say. pusat. Kemudian di SMP 1, SMA 4 juga tinggal naik bus yang lewat itu. Kamu SMA 4? Iya kan? Aku juga SMA 4 kan? Iya, sama Cuma beda Novi beda juga. ini ya. Aku juga SMA 4.
Al-Azhar Kemang Pratama 4. Al-Azhar 4. Ada sih 4-4-nya. Malah 4. Di Cikini tuh. Iya, terus udah gitu kuliah masuk ke PDFSUI, program diploma sastra UI. Aku diterima di jurusan bahasa Perancis. Nah, tapi waktu itu juga masuk ke akuntansi. Ini pilihan papa ya, di STAN. Nggak kuat dong 2 kuliah, jadi aku, Pak maaf ya, aku hanya mau ambil 1 aja. Jadi aku bertahan karena waktu si Permaru sebenarnya mau masuk sanitasi lingkungan gitu, gaya-gayaannya ya. Tapi kan nggak dapet, akhirnya aku dapet ambil jurusan lain. Akhirnya di D3 lah di situ gitu. Di bahasa Perancis itu. Dan itu naik kereta kan ada stasiun komuter, sekarang udah enak banget ya. Itu belum ada AC, belum campur sama anak-anak sekolahan yang bawa pikulan juga gitu, kondisinya kayak begitu. Dan aku karena program diploma kita masuk ke siang dan pulangnya malam. Waktu itu udah modeling sih di tahun kedua kemudian ya di sastra UI, aku inget banget. Oh jadi waktu kamu kuliah kamu udah ikut modeling. Kamu modeling dulu apa wajah femina dulu apa gimana? Kalau nggak salah kan kamu wajah femina kan? Iya tahun 87 aku mengikuti wajah femina. Mundur dari tahun 87, tahun kedua kuliah, lulus SMA menunggu si Permaru ya dulu namanya. Mama masukin aku ke TQ, Titika Darsi Modeling School. TQ Studio. Jadi udah 2 tahun tuh aku lulus 85, 86 itu show dengan Mbak Titi gitu ya, sekolah di situ, show. Terus 87 teman-teman aku di Taman Sastra Rawamangun ada tukang majalah dong femina. Ira ikut ini gitu. Aku gini nggak yakin ngapain ya ikut itu. Aku juga nggak sebenarnya masuk Tika Darsi bukan untuk jadi model karena ibu aku ingin aku belajar table manners, belajar etiquette, bisa dandan, tapi serius banget sekolahnya gitu loh. Jadi akhirnya aku mengikuti aja. Oke, isi formulir, yang foto juga temen kuliah sastra Jepang, ingat banget namanya Denny, aku harus terima kasih sama dia. Terus kita bikin foto, kita kirim, mama mendukung ya. Ternyata masuk dan aku hampir mengundurkan diri. Kenapa? Nggak pede aja. 10 finalis, terus aku ada memes, terus aku lihat semua matanya bagus banget, fotoku kayaknya nggak bagus deh gitu aku ya, merasa nggak pede aja dengan aku sendiri, nggak nyaman. Tapi akhirnya ya udah aku ikuti aja gitu perjalanannya, nggak menyangka ternyata dapat gelar itu wajah femina 87. Nah itu kayaknya buka jalan tuh. Ceritain dong gimana sih, jadi dari kamu dari nggak pede sampai akhirnya kamu mampu mengikuti prosesnya semua, gimana itu? Di masa karantina itu kan kita memang 10 orang tuh? 10 orang, kalau setelah tahun berapa tuh jadi 20 ya. 10 orang itu, di situ aku belajar, kan aku orangnya memang gini ya, kayak soliter gitu ya, nggak terlalu banyak temen, tapi aku introvert juga. Terus di situ aku belajar bagaimana bergaul, terutama memes tuh. Pada saat itu aku menjagokan dia, kan dia udah jadi model. Memesnya di MS ya? Iya, memes di MS. Itu dia melumerkan suasana, dia negur aku duluan. Kamu namanya siapa? Gini-gitu. Terus aku, oh iya, aku jadi belajar bergaul di situ. Terus kita belajar di situ, dikasih beberapa materi ya untuk membangun pengembangan diri dan lain-lain. Dan yang penting adalah di situ pemotretannya. Sesi pemotretan kan menjadi nilai utama. Disitulah aku belajar bahwa oh iya, aku harus menyukai diri aku sendiri. Secara fisik aku nggak pede, nggak suka. Apalagi dulu sempat sih ada bullying ya, muka aku tuh kotak banget. Orang Batak makan gitu ya. Terus aku jadi kayak kecil hati gitu. Ibuku kan memang Batak, mukanya kotak-kotak. Sekeluarga tuh, keluarga mama kotak-kotak, tapi ngomongnya halus karena lahirnya di Jawa. Jadi kena Jawa mungkin ya. Terus setelah itu aku baru tahu bahwa yang membuat aku menang tuh karena rahang ini. Oh, justru itu. Jadi waktu pengumuman pun kan itu lagi pemilu tahun 87. Jadi nggak boleh ada event yang besar. Jadi hanya ada 1 table untuk panitia, 1 table untuk sponsor, terus 1 table untuk kita para finalis, terus tim femina gitu. Jadi pengumuman kita di ruangan kecil itu. Pemenang ketiga, kedua, 1 favorit. Waktu ini aku cuma terima, aku bingung, terimanya tiket dong pergi ke Amsterdam. Aku cerita aku pergi sama papa itu yang nonton North Jazz itu. Terus aku gini, pergi sama siapa ya gitu. Aku nggak merasa jadi pemenang karena aku memang belum pede banget. Terus akhirnya aku tanya sama Junaka Taufik, waktu itu fotografer yang meliput acara itu dan memotret kita, juga Yoyo Budiman. Dia mengerti banget ya model tuh yang standarnya seperti apa. Terus dia bisa lihat upcoming model tuh kayak gimana gitu. Terus aku nanya, kenapa sih aku bisa menang ya gitu. Aku nggak ngerti, lu bener aku. Dan aku takut dong menang, terus nanti aku ke depannya kayak apa ya, tanggung jawab juga gitu. Aku pasti akan bersaing lagi sama yang lain.
tulang wajahmu itu gitu, tapi matanya Memes bagus banget, aku bilang itu luti dan apa tuh semua bersinar-sinar, kan mata penting banget, aku bilang nanti bisa latihan katanya. Jadi itu berjalanlah dengan waktu, aku mulai oke, aku tahu nih harus pose seperti ini, jadi lebih sadar kamera, aku mulai menyukai rahangku dan yang tadinya aku begini, aku langsung oke. Langsung pede. Itu awalnya. Jadi itu rahang sih. kamu segitu kuatnya sampai membentuk ini Ya, ekspresi banyak kamu ya. dan apa ya, bisa berubah-ubah karakter dan ya itu berproses sih, karena aku belajar juga dari senior waktu itu dikasih kesempatan pemotretan tuh exposure-nya banyak banget di halaman-halaman mode kecantikan gitu, dan Femina juga ada majalah-majalah lainnya gitu. Dari situ ya terus perjalanannya bergulir tuh. Dari pemenang Wajah Femina 87 ada tawaran-tawaran selanjutnya. Iklan Aks yang pertama kali, ingat nggak ya? Selanjutnya terserah Anda. Itu tahun 92 deh kalau nggak salah ya. Itu debut tuh. Jadi aku 5 tahun kemudian audisi akhirnya dapat iklan. Terus ada Laurier, ada Gunang Garam, ada Rexona gitu. Dan ada iklan tawaran dulu ya yang paling sering iklan ya. dulu. Nah, setelah itu mendapat tawaran presenting untuk di TV. Jadi karena aku udah punya baby umur 30-an tuh aku melahirkan, terus aktivitas di modeling udah mulai berkurang, aku dipanggil ke stasiun TV siar pertama kali. Anak dan Bunda judul acaranya baru. Jadi untuk kesehatan baby dan juga untuk kesehatan ibu hamil. Belajar ke Gramedia, cari buku, belajar gitu. Karena satu berarti kan hari harus public speaking juga. Iya, itu tuh kan nggak ada modalnya ya. Aku nggak pernah belajar public speaking gitu. Jadi mau nggak mau harus latihan, dan hari pertama syuting tuh sakit perut gitu, kram perut. Nervous. Satu hari langsung jebret 3 episode gitu, dengan berarti narasumber 2, 6 kan, dan topiknya 3. Tapi kan 2 orang, topiknya beda-beda juga kan. Jadi aku belajarnya tuh malam-malam aku selalu minta skrip dong gitu, karena tapi akhirnya aku jadi banyak belajar sih gitu. Oh ya, sebelumnya karena aku udah sering tampil di majalah, John Robert Powers memanggil aku untuk kelas posing. Aku bingung 3 jam tuh ngajar apa ya gitu. Ke Gramedia lagi beli buku public speaking, bener harus belajar. Gimana ya caranya ya, diajarin remaja-remaja, gimana cara pendekatannya? Lihat buku psikologi, kalau sekarang udah tinggal buka ini ya pakai smartphone. Banyak banget. Iya, belajar di podcast juga bisa gitu, banyak yang bisa kita pelajari gitu. Narasumbernya banyak banget lah. Kalau dulu kita ke toko buku ya, Oh iya bener. Toko buku, cari ini, cari itu gitu. Kita baca satu-satu. Akhirnya itu berjalan begitu, mengalir aja sampai setelah tahun 98 Ari Tulang telepon. Kamu kan udah sering di TV, sekarang on stage ya, maksudnya ada Fashion Cafe Award, kamu jadi MC ya? Enggak, aku bilang aku takut banget. Kalau di TV kan kita bisa retake, kalau aku salah aku bisa ngulang. Ini nggak bisa gini gitu. Enggak, kamu sama Indra Safera almarhum. Skrip udah ada, lo tinggal baca, baju udah disiapin, udah ya, daplok. Takut banget. Terus Iwan suami aku, Mbak Dewi kenal ya, temen Mbak Dewi juga. Terus pasti kamu bisa gitu. Akhirnya aku coba. Begitu nyamannya sama Indra, beberapa kali akhirnya dipasangkan sama Ari Tulang di Fashion Cafe Award. Panca Makmun, fotografer, memasangkan aku kembali sama Indra untuk acara L'Oreal, Wella. Jadi berpasangan terus sampai akhirnya merasa nyaman, dan aku tahu cara membuat skrip yang enak untuk dibaca, yang nyaman untuk kita sebagai MC. Itu juga belajar kedisiplinan, sikap, terus kalau salah harus gimana gitu. Jadi harus bisa menguasai panggung, karena pertama kali on stage aku bikin kesalahan, tapi Indra itu membuat aku begitu nyaman karena dia kemudian bikin melumerkan suasana, terus aku jadi inget ada yang keskip nih gitu. Jadi aku terus jadi lumer juga gitu. Terus aku kayak gini ya gitu. Nah, coba seandainya sekarang itu kan MC ya. Kalau voice over, misalnya mau ada peragaan busana, katakanlah Femina deh, wajah Femina, gimana kamu? Coba. Kalau voice over tuh kita nggak bisa pakai body language ya, terus nggak bisa pakai ekspresi wajah, jadi hanya suaranya aja gitu. Nah itu pun ada proses tuh. Tahun 99 ke 2000 aku mulai voice over gitu. Iya, memang beda sih. Voice over buat intonasinya. iklan atau apa? Voice over khusus untuk fashion. Untuk fashion. Jadi misalnya gini, sesaat lagi kita akan saksikan peragaan busana, katakanlah siapa ya? Edward Huta Barat yang mengangkat tema apa? Coba. Ini voice over nih, voice over. Jeng gitu kan ya.
Hadirin pecinta mode, selamat datang di acara Annual Show Edward Huta Barat. Wow, renyah ya. Iya. Ini ngomongin voice over, berarti dalam suara pun kita bisa bisa naruh personality kita di situ. Sepertinya itu pengaruh juga sih, karena itu perlu emosi suara, perlu ketenangan. Dan perlu latihan gak sih, Sis? Latihan, iya. Skrip itu harus aku baca berulang-ulang supaya aku dapat rasanya gitu. Karena itu nggak hanya sekedar tulisan, bahkan di skrip MC sama skrip voice over itu ada perbedaannya. Yang voice over harus sangat singkat, sangat padat tapi informatif, tapi intonasinya pun harus membangun suasana tanpa kita ada hadir di atas panggung. Jadi dari tamu masuk, dia menikmati karya desainer sampai dia pulang itu harus dapat itu sih dari awalnya gitu ya? Karena harus dapat feel-nya. Itu dia, karena aku seneng banget ya, maksudnya punya kesempatan itu gitu. Harus terima kasih juga dengan orang seperti Ari Tulang, Panca Makmun, kemudian sempat lari ke Ibu Pujo, Susanti Pujo. Iya. Dulu kan Ibu Pujo kan. Iya. Dulu tuh selalu Ibu waktu kita Pujo. Iya. Waktu show itu ada spesialis MC betul. fashion show namanya Ibu Pujo. The Legend. Tahun 2008 beliau berpulang. Dan pada saat Indosiar pertama kali itu aku menerima tawaran untuk sebagai presenter, aku lari ke Ibu Pujo. Ibu Pujo tegur aku, kamu dulu udah Ibu ajak untuk belajar, baru sekarang datang. Dan itu benar, waktu kita show wajah mode dan beberapa show yang Bu Pujo menjadi MC, itu kan ketemu di lift ya berapa kali, nggak pernah ngobrol khusus. Tapi Ibu tuh ada 2-3 kali selalu bilang dalam waktu yang berbeda, kamu mau belajar nggak? Gitu, belajar apa Bu? MC. Aku ketawanya karena ya aku kan masih pengen jadi model, aku kan pemalu dan nggak banyak ngomong, kayaknya nggak mungkin. Tapi Ibu tuh selalu mengajak gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Jadi pada saat aku akhirnya belajar, makanya dia udah bisa melihat kali ya. Biasanya kalau orang yang jago kan, ini kayaknya ada potensi. Aduh, aku bersyukur sekali ya. Jadi akhirnya waktu terus kamu datang ke dia? Datang 5 hari itu bener-bener sama Ibu di rumahnya, diajarkan body language-nya. Jadi Ibu tahu saya udah hadir di sebuah talk show, nggak boleh bahasa tubuhnya tuh diajarin juga. Jadi kamu harus memposisikan sebagai pemirsa, walaupun kamu belajar dari buku yang dipelajari itu udah tahu jawabannya, kamu harus mewakili orang awam. Jadi kita harus humble juga, nggak boleh memotong. Jadi semua ada ya, attitude-nya, cara intonasinya itu diajarkan buat skrip. Jadi aku dapat ilmu dari Ibu gitu. Sangat berterima kasih, bersyukur ya. Terus kamu masih lakukan sampai sekarang? Masih voice over sama MC. Sekarang pasangan kamu siapa? Indra Safera. Tandemannya. Iya. Sebenarnya aku jarang tandem ya. Dulu pernah sama Ferdi Hasan. Terus untuk event bank dan apa, tapi aku lebih banyak ke fashion gitu. Dan lebih banyak ke voice over. Jadi yang pertama kali itu kayak acara annual show, terus setelah itu kan ada tren ya, asosiasi seperti IPMI atau IFBC, APPMI, terus ada IIFC, itu membuat show beberapa hari dengan exhibition. Itu satu hari bisa ada 4 show. Nah itu tuh tantangannya, harus menjaga suara, terus ketelitian dari urutan desainer. Kadang-kadang desainer kan ada yang pakai nama Perancis ya, tema-tema, dan itu aku kuliah di bahasa Perancis itu sangat terpakai pada saat memang MC. Yang paling sulit namanya siapa? Yang orang Oke, yang baru-baru ini tuh pernah ada desainer Prancis di acara JF3. Jadi desainer Prancis ada 5. Namanya siapa aja nih gitu. Aku ke belakang panggung. Aku tanya, jadi ada kayak Bastien Garnier, misalnya gitu. Alice de Reve, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya sekarang ada voice note ya, kalau dulu tuh aku lari ke belakang, aku tanya sponsornya apa, sepatu apa gitu, terus seperti apa pronunciation-nya gitu. Apalagi kalau dapat desainer Thailand, gitu beda. Aku pernah akhirnya harus dengerin voice note berulang-ulang gitu supaya ada sengaunya, ada apa itu persis. Dan apa ya namanya, sekarang sangat mudah ya, karena sudah dipermudah ya dan betul. Terus tim di industri mode tuh sudah begitu lengkapnya, betul itu juga. Kalau dulu ya terkondisi untuk membuat skrip sendiri, terus lebih mandiri. Tapi pernah nggak kayak bacain nama orang terus salah sih? Oh pernah. Sering apa sekali doang? Lebih dari sekali. nama Prancis kebanyakan atau apa? Enggak, Indonesia.
Jadi gini ya, tantangannya itu tadi lah kalau kita melakukan voice over beberapa hari, satu hari bisa 4 slot show, 5 slot show, malam itu udah mulai turun tuh energinya, terus gak konsen, ngantuk, dan itu memang closing. Jadi aku inget banget menyebut nama Denny Wirawan tuh kok udah sering banget dong ya. Terus kita closing kan parade model, terus memanggil semua all designer, please welcome misalnya, ini Denny Wirawan, kok pakai Wiryawan, kan Wirawan gitu. Jadi aku nyebutin selesai G apa enggak ya, bla bla bla. Aduh, kenapa pakai salah ya? Cuma karena huruf Y aja muncul. Aduh, gitu. Jadi nggak boleh ngantuk gitu. Tapi ada bacaan. Sebenarnya ada urutannya. Tapi di bacaan itu ada Y-nya. Enggak ada. Jadi keluarnya di mulutnya ada Y-nya. Aduh, nih emang harus konsentrasi dan nggak boleh ngantuk sih. Aku udah mulai hilang fokus karena udah malam. Itu tuh jadi ini sama ini nggak nyambung. Iya kan. Bacanya itu keluarnya di mulut itu gitu kan. Dan pernah juga Yongki Budi Sutisna, Yongki Komaladi. Jadi nama beda banget dong, beda orang dong. Dua-duanya kenal dan sering menyebut dua nama itu. Jadi aduh, yang harusnya disebutnya Yongki Budi Sutisna, akunya Yongki Komaladi. Terus gimana? Terus aku nggak bisa, kalau voice over nggak bisa bilang maaf gini. Kalau MC dia dengan luwesnya, dengan bahasa tubuh kan, maaf maksud saya gitu kan, Yongki gitu. Kalau voice over nggak bisa. Aku diem. Terus aku gini, Yongki Budi Sutisna. Udah betulin aja gitu, tapi tanpa panik, tanpa orang nggak tahu kalau itu salah gitu, padahal tahu sih gitu ya. Udah selesai, kelar semua tuh. Gitu minta maaf, aku bilang Yongki gitu. Jadi pernah ada yang marah nggak tahu deh kalau di belakang aku ya, kesel mungkin ya, kok salah sih gitu. Dan aku juga nggak bisa tidur tuh kalau udah gitu, terlalu perfeksionis. Jadi kenapa sih harus salah gitu, kayak kan soal kecil banget gitu ya. Kalau yang internasional gitu pernah adanya sih? Internasional apa ya? Kayak nama-nama mungkin ya, karena itu pronunciation terutama kayak nama, yaitu kayak bahasa Thailand, terus bahasa Jepang, desainer dari yang paling susah yaitu sih sebenarnya pengalaman aku pernah salah waktu itu gitu. Dan aku kalau udah gitu nih, misalnya urutannya dia ada di urutan ke-6, aku masih ada di urutan ketiga, desainer urutan ketiga. Aku minta tolong sama yang sebelah aku adalah LO aku ya, terus tolong tanyakan gitu sama show manager atau apa yang bisa ke belakang panggung terhubung dengan desainernya, namanya siapa nih, dan itu nggak dapet. Dan aku di grup skrip tuh udah ngomong di voice note, bener nggak ini gitu, karena sebelumnya itu udah nggak keburu untuk nanya sama desainer langsung. Nah kalau udah gitu ternyata pas disebut salah. Ya udah, aku diem dulu deh, diem aja udah. Memang nggak bisa dibetulin sih, karena nggak ada yang informasikan juga bener tuh gini gitu. Tapi padahal yang di voice aku tuh udah bener sebenarnya gitu. Jadi ya keraguan-keraguan itu tuh harusnya ya harus diantisipasi bener sih. Ternyata nggak bisa juga. Lebih mengharapkan bantuan. Lebih sulit MC atau voice over? Aku sekarang menikmati voice over. Dulu menikmati MC karena aku bisa dandan, cantik, dicantik-cantik, yuk pakai bulu mata. Tapi setelah mulai pakai kacamata nih, bulu mata sama kacamata bisa balapan. Dan kalau nggak pakai kacamata, skrip aku tebel. Itu ada masa transisi yang aku mengurangi ego, nggak bisa pakai bulu mata tebel lagi dan apa. Terus aku harus nyaman, yang penting aku bisa membawakan ini dengan baik gitu. Jadi ngalah deh, kacamata sekarang gitu. Dan skrip juga akhirnya lebih simpel kan, jadi nggak tebel gitu. Jadi sekarang lebih menikmati voice over. Karena di belakang panggung kamu bisa baca, bisa baca seenaknya gitu. Iya, artinya aku lebih bisa konsentrasi karena effortnya lebih aku terasakan sekarang tuh dengan aku mata udah kayak seperti dulu. Terus baju sponsor tuh aku punya tanggung jawab untuk membuat baju itu indah gitu. Kalau kita dulu mungkin karena modelnya jadi kepengennya selalu baju yang kita pakai tuh bagus kita presentasikan gitu. Bukan aku kepengen bagus pakai ini, tapi kayak harus pakai high heels dan apa. Itu udah mulai nggak nyaman dengan high heels yang lebih tinggi. Kadang-kadang ada yang platform dan apa gitu, sepatu sponsor dan apa. Ajaknya tuh beda gitu. Tapi sekarang gini, sekarang berarti kamu udah istilahnya pengganti Ibu Pujo kan? Kalau dulu kan Ibu Pujo yang selalu kan spesialis, kamu berarti sekarang jadi Ibu Pujonya nih, meneruskan legasinya. Udah ada lagi belum yang generasi baru, generasi anak-anak sekarang ini yang ada akan kok yang tertarik dengan bidang ini. Ya udah ada. Jadi waktu itu memang belum ada, aku beberapa tahun tuh
belum ada yang tertarik ya, tapi ada yang sudah mulai bertanya gitu, apa Mbak buka kelas nggak atau apa. Nah aku waktu itu mengajar khusus hanya di FNG Model and Talent Agency 2000 sampai 2013 di Femina Group yang membawahi Gadis Sampul sama Wajah Femina. Aku kasih materi itu gitu. Tapi di luar itu kalau ada yang private, aku pernah juga one on one ya, jadinya aku lebih bisa mempelajari karakter suaranya. Terus kalau dia tadinya dari broadcasting dari orang radio cepet kan, kamu harus kurangin nih speednya kayak gitu. Jadi ada masa transisinya yang dia harus mengurangi kecepatannya, karena kalau untuk fashion show tuh kayaknya gak tahu ya, aku terbentuk sendiri seperti itu gitu. Jadi aku juga nggak tega sih waktu itu di sebuah acara ya, aku nggak perlu sebut. Jadi ada satu lagi voice over yang dia bukan di main tent gitu kan, fashion tent, terus ada lagi di mallnya. Kamu duduk sini ya, kamu dengerin suaranya Ira Duati, terus kamu harus meniru seperti dia. Aku gini, gak bisa di dalam hati gitu. Dia punya karakter suara sendiri gitu loh. Tapi mungkin penyebutannya, terus kecepatannya dan apa tuh mungkin boleh sama seperti itu. Harus ada elegannya walaupun acaranya sangat casual misalnya. Tapi kan dia punya karakter suara sendiri, terus emosi suara memang nggak bisa yang naik turunnya terlalu jauh. Kita harus lebih tenang gitu, tapi jelas, singkat gitu. Dan kalimat yang kita transfer dari press release misalnya, membacakan narasi, kadang-kadang ada desainer yang ingin dibacakan narasi koleksinya gitu kan. Itu nggak bisa kita sepanjang itu sampai akhirnya orang tidak mendengar intinya apa. Nah aku belajar dari Ibu Cami, Syamsul Isa. Kita jangan bikin narasinya persis seperti yang desainer bikin, kamu harus bikin singkat. Iya Mbak gitu. Waktu itu saya membantu dari AFDC. Kemudian ini warna materi dan apa nggak usah, itu di skip. Jadi aku baca inspirasinya aja gitu, dan ini untuk wanita yang elegan atau apa itu yang dibacakan. Jadi aku juga belajar tuh proses untuk memindahkan dari press release yang lengkap itu ke sebuah skrip video. Jadi yang gitu. Tadi panjang harus bisa gitu. Iya, karena sempat ngalamin loh. Jadi lagi voice over berjalan di slot pertama, di zona slot kedua tuh nyelek sementara aku lagi baca blocking, karena aku juga waktu awalnya kan nggak ada yang keyword untuk VO ya, jadi aku terbentuk juga pada saat itu yang masih harus mandiri. Aku cuma ngelirik matanya Panca, ngelihat dia baca panggung karena kita pernah fashion show jadi bisa baca panggung. Terus aku juga ngelirik Iwan kapan dia mau fade out gitu, dan kita udah saling gini-gini aja. Terus aku present Edward Huta Barat misalnya gitu. Tapi menurut kamu penting nggak kalau seorang MC atau voice over untuk dunia fashion, dia paling tidak pernah menekuni dunia fashionnya, kayak pernah menjadi modelnya, jadi biar tahu teknik, biar dapat feel-nya gitu. Menurut kamu gimana? Dapat feel-nya betul banget, karena aku merasakan itu ya, karena bertahun-tahun ada di dunia mode, ngobrol sama desainer, bagaimana menciptakan sebuah karya. Jadi itu tuh kayak masuk ke dalam aku, dan aku punya tanggung jawab untuk membuat suasana presentasi karya desainer tuh berjalan dengan baik dan membuat kesan yang positif bagi para mode gitu. Iya sih, aku rasa untuk wawasan dan apa, karena kita kadang-kadang dituntut untuk meringkas sebuah narasi gitu. Istilah-istilah modenya kadang-kadang yang dibaca di press release dibaca, tapi untuk didengarkan kata-katanya tuh harus ada yang dirubah gitu, supaya kata-kata itu sangat indah gitu. Jadi itu berproses juga sih. Atau kalau mau mungkin harus punya background fashion gitu kali ya. Setidaknya kalau backgroundnya bukan background fashion, dia belajar. Yeah, belajar tentang desainer ini, itu dia lebih kemana ya karakternya, lebih garis desainnya seperti apa. Karena kadang kita dituntut untuk membuat kalimat juga sih gitu. Iya. Karena ini kan spesialis artinya kan. Kan dunia fashion ya MC yang untuk acara event-event kayak organisasi, kayak launching itu beda banget. Beda banget sama cara penyampaian di dunia fashion gitu, iya kan? Iya, informasi yang diberikan tuh beda gitu. Dan kita nggak boleh hard selling, misalnya ada PR gitu bahwa Mbak abis ini ada exhibition tapi kita juga ada penjualan gitu ya, after show gitu. Jadi bikin kalimatnya juga aku tulis dulu supaya nggak salah nih, jadi aku memang modal nulis gitu. Dan aku nggak bisa beranjak tuh dari mencoba dari skrip yang di print dengan kita pakai kayak notebook atau apa gitu.
Itu udah dibeliin sama Iwan aku untuk baca, tapi aku kayaknya nggak nyambung nih. Dan apa ya, aku punya kode-kode tersendiri kalau di print tuh aku punya bikin garis miring, aku bikin catatan kecil-kecil yang cuma kamu yang tahu. Yang cuma aku yang tahu ya. Nih di sini intonasinya bener, gini, gitu. di sini begini. Ya betul, gitu. persis. Aku kapan mesti berjeda. Jadi kadang-kadang show director atau show ini juga art directornya kasih tahu, Mbak habis multimedia jeda dulu, dan itu harus nggak bisa inget semuanya. Aku catet. Oke, masih ada lagu, masih ada insert ini, baru aku voice over gitu. Jadi aku kalau bisa walaupun ada pendamping ya, ada yang cure-nya gitu, aku tetap harus tahu gitu kapan aku harus masuk gitu ke mulai menyebut nama desainer. Hebat loh, berarti kamu sampai sekarang masih terus dengan dunia itu ya, Say. Alhamdulillah. Tapi ini kan berarti kan anak-anak muda mungkin yang mau teraspirasi gitu, mau menjadi seperti Sis gitu. Ada nggak sih maksudnya sekarang kan Sis juga udah ngajarin juga kan beberapa anak-anak. Ada nggak sih yang berbakat yang kayak lu bisa jadi next gue nih? Oh ada loh, yang suaranya itu aku rasa dia cukup. Ada bahkan yang udah persis ada orang-orang udah tahu juga sih. Tapi nggak apa-apa, aku senang gitu ya. Jadi ya sebenarnya harusnya ada nih, udah mulai ada generasi yang baru untuk mempelajari. Tapi harus senang sih, karena kalau dia harus jadi passion gitu tuh jadi total gitu. Karena nggak begitu aja baca skrip dan apa gitu, harus punya tanggung jawabnya tuh, karena kita membangun suasana itu loh gitu. Selain ada peran musik, lighting dan lainnya kan kita jadi satu. Dan kita tidak on stage gitu. Oke. Nah sekarang kegiatan kamu terakhir selain masih tetap acting dan voice over? Sorry. Ya nggak apa-apa. Aku hobiku tuh dari waktu SMP tuh bikin kue. Baking. Kamu mau minum dulu kali ya? Boleh ya, minum dulu ya. Oh kalau voice over kayak gini bahaya. Aku udah siapin. Pernah dong. Pernah. Turun kan suara. Tapi ada jimat. Jimat ya. Bawa itu kencur. Aku potong kecil-kecil gitu, dan aku tuh banyak banget. Maaf aku boleh minum? Kasih ya Mbak. Bentar. Ada di sini Say. Thank you. Sih. Ya, terus? Gimana? Tadi apa ya? Lupa gue. Kencur minuman. Oh enggak. Kencur kan di luar itu. Kegiatan kamu sekarang ini. Baking. Iya. Aku tuh punya hobi baking dari waktu SMP sebenarnya. Mama kan punya salon, juga menjahit, terampil ya di ekspor ke luar gitu sama teman-temannya, terus sama saudara. Kemudian aku lihat dia bikin kue kering yang itu tuh di keluarga besarnya papa tuh turun temurun ya gitu. Jadi kayak resep-resep zaman Belanda itu, kalau kasteng, cookies jadul ya. Aku seneng. Nah waktu menikah aku kasih temen, saudara. Akhirnya kemudian punya pelanggan sendiri yang sampai sekarang aku maintain gitu. Jadi kerutinitasnya seminggu sekali itu aku bikin, atau 2 minggu sekali melihat kegiatannya gitu. Terima pesanan kue. Kasteng. Nastar gitu ya. Berarti buat lebaran, buat Natal, event juga Natal, lebaran. weekend ya. Dan itu namanya Harkins, sesuai mama yang ibu dulu kepengen sekali punya toko kecil. Akhirnya ya udah online aja dulu di IG. Jadi anakku membuatkan di Instagram tuh, yaitu Harkins namanya, dengan story ya. Anak-anak sekarang udah tahu ya caranya digital marketing kayak apa gitu. Jadi aku terbantu sekali. Oke. Terus sama terakhir kamu foto sama wajah lintas generasi. Aduh, kayak reunian. Kamu kan pemenang tahun 87. Jadi tahun 87 mengikuti wajah. Sebenarnya ada angkatan pertama tuh 86 gitu ya, Widya gitu. Aku masih sering ketemu sama Widya juga. Kemudian tahun 87, dan Femina itu ke usia yang 52 tahun ini itu mengundang 15 finalis lintas generasi. Jadi kita berkumpul dari yang tahun 87 sampai 2016, 15 orang. Senang sekali kita diundang dinner, kemudian kita ya temu kangen ya, terus pemotretan, dan masing-masing ada cover digital gitu. Baru aja, dan suatu kehormatan juga sih. Iya. Jadi Femina sekarang dalam bentuk digital. Ya. Udah nggak ada lagi dong yang kayak majalah yang kayak fisiknya udah nggak ada berarti ya. Dulu aku sering langganan Femina. Mamaku sih. Terus aku baca juga.
Oke, kalau gitu, thank you banget Ira. Sama-sama. Seneng banget bisa ngobrol ya kan, lama kita nggak ketemu. Iya. Nanti aku belajar voice over ya. Aku belajar nyanyi ya dari kamu ya. Iya boleh, kita barter ya. Barter. Jadi seperti gimana sih? Ya seperti itu fashion show-nya. Oke, Kan Ira, harus thank you. bulat suaranya. Rencana semoga lancar semua rencana-rencana ke depannya ya kan, sukses terus, sehat selalu. Sukses juga Sehat. Harkin. Terima kasih. Thank you. Dan terima kasih juga Gamat Brawijaya Cafe. Yes, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Delman Gal. Bye. Debbie Dan Elman bergol.